seperti ini ya. Nah, ini beras kita saring ya. Sebenarnya kita saring, ini kita saringnya secara manual aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, sahabat sedikit plus dimanapun Anda berada ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya, selama ini mungkin sedikit plus dalam berkonten ada salah kata, salah perbuatan. Mohon maaf lahir batin kepada semua pemirsa sedikit plus ya. Teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi ya setelah kita berhari raya, kita bertemu sanak saudara di kampung atau dimanapun ya. Saatnya kita akan kembali tentang peragloneman. Setelah teman-teman sudah berhari raya ya, sudah ketemu dengan sanak family di mana di kampung dan sebagainya. Nah, kemarin kan aglonemanya ditinggal ya. Nah, pasti di saat ditinggal itu ada kekhawatiran, ada kecemasan ya. Nanti aglonemanya mati, aglonemanya layu dan sebagainya. Nah, kali ini akan saya berikan informasi atau kita akan berbagi pengalaman ya, sharing pengetahuan tentang bagaimana perawatan aglonema pasca ditinggal mudik atau kita setelah bersilaturahmi meninggalkan aglonema kita kurang lebih 1 minggu, pasti banyak yang layu ya, penampilannya agak kucem dan sebagainya. Nah, nanti kali ini pada video ini kita akan belajar ya bagaimana menangani aglonema setelah ditinggal mudik. Sebelum kita ikuti videonya ya, mohon teman-teman ya dibantu channel saya, dibantu di like ya, di subscribe ya bila perlu dibagikan, dan berkomentar jika ada permasalahan berkaitan dengan aglonema ya. Kita langsung ke videonya. Nah, gini ya teman-teman, kalau kemarin setelah kita tinggal mudik ya, aglonema kita titipkan mungkin kepada pembantu kita atau tetangga kita, tetapi ya teman-teman bisa dilihat nanti aglonemanya akan tampak pucat seperti ini ya, layu, lotai, media tanamnya kering seperti ini ya, karena beda perawatan dengan kita ya. Karena orang yang disuruh itu kadang-kadang cara merawatnya juga tidak tahu bagaimana cara menyiramnya, walaupun udah dibilangin tetap belum bisa. Nah, setelah kita pulang dari kampung halaman ke rumah kita ya, saatnya kita akan merawat kembali aglonema kita setelah kita tinggal mudik kemarin ya. Ini ada suksom ya, tampak pucem seperti ini. Nanti kita akan sulap ini menjadi kinclong lagi dan banyak lagi ya. Ini legasi ya, tampak medianya juga kering, daunnya kering ya. Ini juga nanti akan kita sulap ya. Nah, nanti seperti ini juga ya, daunnya kering ya, karena ini bukan penyakit ya, ini karena kurang penyiraman, kurang perawatan ya. Baik, selanjutnya apa sih langkah pertama setelah kita tahu aglonema kita seperti ini ya? Yang pertama ya, ini ibarat orang adalah berpuasa ya. Dia ini kekurangan air. Apalagi kalau ditanam kita tempatkan di dalam ruangan ya, otomatis tidak kena air hujan ya, tidak kena sinar matahari ya. Jadi langkah pertama adalah kita akan menyiram penuh ya. Jadi kita basahin media tanam ini dengan kita kocor ya. Kita harus puaskan dia minumnya dulu ya. Nanti setelah kita minum, nanti kita kasih treatment yang lainnya ya. Yang pertama yuk kita sekarang siram dulu. Nah, gini ya teman-teman, ini saya udah ambil air. Caranya adalah kita kocor seperti ini ya. Ini biar si tanaman ini puas minumnya ya. Ini sampai dikocor seperti ini, karena dia merasa kehausan ya. Karena medianya kering, harus kita siram kocor seperti ini ya. Ini semua kita perlakukan seperti ini supaya nampak medianya basah sekali ya, sampai ke bawah turunnya seperti itu, mengindikasikan bahwa media kita ini sudah basah ya. Juga seperti ini. Ini semua sambil daun-daunnya juga kita kasih ya. Ini nanti akan kembali seger kembali ya setelah kita siram ya. Nanti setelah disiram terus kita apakan, nanti ada treatment yang lainnya. Kita sementara siram dulu semuanya sampai basah kuyup seperti ini ya. Pokoknya sampai sebasah-basahnya. Tidak hanya pakai gembor, tetapi bisa perlu pakai selang seperti ini, kita kocor ya. Karena ini ibarat orang puasa adalah kehausan, kurang daripada air. Apalagi kalau dalam ruangan ya, jelas medianya tampak kering, daunnya lama-lama akan kering. Nah ya, ini saya rasa sudah ya, sudah kita siram sampai sedaun-daunnya, sampai semedia-medianya, sampai basah kuyup. Udah ya, selanjutnya kita langkah yang kedua. Nah, setelah ya teman-teman kita siram seperti ini sampai basah kuyup seperti ini ya, langkah kedua ya, kita akan memberikan semacam rangsangan atau vitamin ya, dimana biasanya tanaman itu di saat dia dalam keadaan sakit butuh vitamin ya. Biasanya saya menggunakan vitamin B1. Teman-teman bisa beli di toko
pertanian. Tetapi kalau saat ini ya, saya akan mempraktekkan, saya tidak akan menggunakan yang kimia, saya menggunakan yang alami. Yang pertama ini ya teman-teman, bisa dilihat ya ini. Nah ini ya, saya menggunakan beras seperti ini ya. Nah ini beras. Biasanya kan teman-teman bisa ngambil dari hasil cucian beras. Karena ini kita baru datang, belum sempat masak ya. Terus kita pakai yang instan aja, kita ambil beras ya, kita masukkan. Tapi kalau nanti ibu-ibu di rumah langsung memasak, ketika mencuci berasnya silakan diambil airnya ya. Ini saya pakai yang instan aja, langsung saya ambil satu kantong ya, saya masukkan seperti ini. Nah selanjutnya adalah kita aduk ya. Kandungan beras ini mengandung termasuk unsur vitaminnya, ada mengandung unsur makro dan mikro, dimana ini sangat baik untuk pertumbuhan aglonema kita, terutama tanaman hias ya. Di sini banyak mengandung vitamin B1 ya. Ini sangat sekali baik sekali untuk recovery tanaman hias di saat dia sakit. Kalau sudah aduk seperti ini ya teman-teman, terus kita siapkan tempat ya, kita saring ya. Sebenarnya kita saring, ini kita saringnya secara manual aja ya. Nah kita ambil seperti ini. Ini insya Allah berasnya ikut juga nggak masalah teman-teman. Kita ambil seperti ini ya teman-teman, ya daunnya airnya putih ya. Ini nggak usah perlu difermentasi, langsung kita aplikasikan aja ya. Kita siramkan di sini ya. Nah di sini kita siramkan seperti ini ya, pada daun, pada media tanamnya. Insya Allah ini 1 minggu kemudian, nggak nyampe 1 minggu ya, tanaman kita akan kembali seger. Ini terus kita siramkan. Gimana kalau aglonema kita banyak Pak di rak-rak kita? Kalau teman-teman punya aglonema banyak ya, ini nggak harus pakai seperti ini, pasukan dalam spraying ya. Nanti kita semprotkan. Karena saya bagi contoh, ini kita hanya beberapa aja, kita pakai yang sistem instan cepat ya. Nah kalau saya nanti praktekkan harus saya semprot dengan membawa gendongan semprot dan sebagainya kan lama. Ini saya praktekkan seperti ini ya. Kita siram-siramkan seperti ini. Nanti insya Allah ini ya, aglonema kita akan kembali sehat ya, seger. Ini kandungan vitaminnya luar biasa. Bisa kita menggunakan tisu seperti ini teman-teman. Ini untuk supaya daun aglonema kita semakin mengkilap ya. Tisu kita ambil ya, kita masukkan ke dalam air seperti ini ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan lap-lapkan di sini ya. Nah nanti yang tampak kucem aglonemanya ya, karena kena debu, karena nggak dirawat, pasti insya Allah ini akan kembali kinclong ya. Nih teman-teman, nanti bisa dibuktikan hasilnya ya. Kita pakai yang alami aja teman-teman ya, jangan yang selalu tergantung dengan yang kimia. Karena dengan kita alami ini sangat tidak ada efek sampingnya, dan menggunakan aglonema kita jarang terserang penyakit juga ya. Nah itu ya. Nah terus semuanya kita aplikasikan seperti ini. Nah ada ya. Nah kalau sudah nanti dilihat ya. Nah ini ya, penampakan suksom jaipong saya ya, kinclong-kinclong setelah kita lap dengan menggunakan larutan cucian air beras seperti ini. Nah setelah kita selesai semua aplikasikan ya, dengan kita tisu ya, dengan kita siram ya, langkah selanjutnya adalah kita jemur ya. Jadi setelah kita siram teman-teman ya, dan kita bersihin daun-daunnya dari debu, langkah selanjutnya adalah di pagi hari, di antara pukul 7 sampai pukul 8 ya, 1 jam aja cukup ya, kita panaskan atau kita jemur di terik matahari ya. Kita jemur kurang lebih 1 jam, kita biarkan, dan nanti setelah kita jemur, kita kembalikan ke rak-rak daripada tanaman hias kita ya. Insya Allah dengan perawatan ini sangat sederhana, sangat mudah, dan tidak perlu beribet-ribet. Insya Allah aglonema kita akan kembali mempesona, kinclong lagi, dan kita akan semakin giat untuk merawatnya ya. Seperti ini ya, untuk merecovery tanaman aglonema kita di saat setelah kita tinggal mudik ya. Tinggal kita siram semuanya ya, kemudian kita siram dengan larutan daripada kita mencuci beras seperti ini ya. Ambil airnya terus kita siramkan, tidak perlu difermentasi. Terus selanjutnya yang terakhir adalah kita jemur. Udah 3 tahapan itu kita laksanakan, insya Allah
aglonema kita akan kembali sehat, subur, gemoy, ginu-ginu, dan sangat memanjakan mata kita, dan kita semakin bersemangat untuk beragloria ya. Inilah tayangan dari video saya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah setia nonton channel Sigit Floris, mudah-mudahan terinspirasi dan bisa mencerdaskan teman-teman semua. Terima kasih, ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.